Baik, selamat malam semuanya. Apa kabar? Bagus. Ya, sungguh berbahagia sekali bahwa saya bisa berada di kota ini untuk kedua kalinya. Bagi Anda yang sudah pernah bertemu dengan saya pada bulan Mei kemarin, saya ke sini memberikan Dhammadesana untuk, kalau tidak salah, Waisak, perayaan Waisak di wihara kita. Ya, jadi ini adalah kali yang kedua saya berada di kota Metro. Tentunya kali ini dengan suasana yang berbeda. Pada saat saya sampai di wihara ini tadi sore, kemudian saya diajak oleh panitia untuk meninjau ruangan tempat diadakannya acara. Saya kagum, saya terkejut, benar-benar di luar harapan saya, di luar apa yang saya bayangkan, bahwa ternyata kota Metro bisa menyelenggarakan acara Abhidhamma dengan sangat baik sekali. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa panitia bisa. Anda lihat panggungnya sangat megah, sangat luar biasa, sama sekali di luar bayangan saya pada waktu saya masih berada di Jakarta. Saya berpikir, wah, katanya di Metro ini umatnya sedikit sekali. Kalaupun ada, itu biasanya mereka bertempat tinggal jauh sekali. Bahkan tadi panitia sempat menginformasikan kepada saya bahwa sebagian dari Anda datang dari kota yang sangat jauh, harus menempuh perjalanan darat selama 3 jam untuk untuk sampai ke tempat ini mendengarkan Abhidhamma yang luar biasa ini. Terus terang, saya semakin cinta dengan Indonesia. Meskipun ya Indonesia adalah negara kita semua, tetapi sebenarnya saya baru masuk ke Indonesia lagi pada bulan Februari tahun ini. Jadi saya baru tinggal di Indonesia 9 bulan ini, sejak Februari sampai sekarang. Pada awalnya saya belajar Dharma di luar negeri, berlatih Dharma di Thailand, di India, di Myanmar, di Singapura. Sempat terbersit pikiran bahwa saya akan tetap hidup di luar negeri saja, karena sudah beberapa terakhir wihara di tempat saya tinggal di Singapura menawari saya untuk menjadi penduduk tetap di Singapura. Jadi saya sudah merancang, membayangkan sepertinya lebih enak tinggal di luar negeri. Karena apa? Karena di luar negeri seperti Singapura itu mayoritas penduduknya adalah beragama Buddha. Jadi sungguh satu tempat yang baik buat seorang Bante untuk tinggal di negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha. Saya berpikir bahwa di Indonesia agama Buddha itu minoritas. Bayangan saya umat Buddha di Indonesia itu hanya sedikit. Karena hanya sedikit, maka ilmu yang sudah saya pelajari dan saya latih, saya praktekkan, tentunya tidak akan bisa berkembang di Indonesia. Tetapi ternyata
gambaran saya salah. Saya melihat begitu banyak umat Buddha di hadapan saya sangat haus akan Dharma, sehingga dari perjalanan-perjalanan yang sudah saya lakukan di beberapa kota, baik itu di Sumatera dan di Jawa, selalu kelas-kelas Abhidhamma yang saya selenggarakan mendapatkan sambutan yang hebat, sambutan yang bagus. Hal yang demikian menguatkan hati batin saya untuk tetap tinggal di Indonesia. Saya teringat ada satu Bante senior di Indonesia mengatakan kepada saya, "Bante, Indonesia, negeri Anda membutuhkan semua pengetahuan Anda. Kenapa Bante nggak mau pulang?" Setelah saya renungkan dan saya melihat dengan pengalaman langsung bahwa ternyata umat Buddhis di Indonesia masih haus dengan pengetahuan Dharma. Oleh karena itu, saya sudah bulatkan keputusan saya untuk menetap kembali di Indonesia. Saya sudah melakukan perjalanan di beberapa negara, utamanya di negara-negara Buddhis. Saya juga sudah belajar Dharma secara akademis di negara-negara Buddhis. Saya juga sudah berlatih, mempunyai beberapa pengalaman, dan saya rasa semuanya ini harus saya tularkan kepada Anda semua. Kenapa sih kita perlu atau belajar Dharma itu menjadi penting sekali? Belajar Dharma menjadi penting sekali karena pada hakikatnya Dharma adalah guru Anda. Anda masih teringat pada waktu guru agung kita menjelang parinibbana, yang Arya Ananda bertanya kepada guru agung kita, Buddha Gautama, "Buddha, siapakah yang akan menggantikan engkau pada saat Anda nanti parinibbana? Siapakah yang akan menjadi guru kita setelah Anda parinibbana?" Guru agung kita menjawab di dalam bahasa Pali, "Yoko Ananda mayadamoca winayoca desito panyato sowo mamacewa setati." Artinya, Ananda, semua Dharma dan Winaya yang sudah saya ajarkan, sudah saya babarkan dan saya buat Anda semua mengerti, itulah yang akan menjadi guru Anda, guru kamu sepeninggal saya, sepeninggal Buddha. Jadi sudah jelas bahwa sejak Buddha parinibbana, guru Anda adalah apa? Dhamma dan Winaya. Artinya apa? Kitab suci Anda itu adalah guru Anda. Karena kitab suci Anda adalah guru Anda, oleh karena itu menjadi satu hal yang mutlak buat kita semua untuk belajar menguasai kitab suci. Apakah Bante Keminda itu guru Anda? Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh guru agung kita, maka sebenarnya guru Anda bukanlah saya, tetapi kitab suci. Apa yang ada di kitab suci itulah guru Anda. Tetapi sayangnya di Indonesia ini masih sedikit sekali orang atau umat Buddhis
yang tertarik untuk belajar Dharma dengan benar. Masih sedikit sekali umat Buddhis yang menguasai kitab suci dengan baik dan benar. Oleh karena itu, sejak 4 tahun yang lalu, pada waktu saya masih berada di Singapura, saya mencanangkan program beasiswa bagi siapa saja anak-anak Indonesia yang ingin belajar Dharma di luar negeri, belajar Dharma di negara-negara Buddhis, saya memberikan beasiswa. Setiap tahun saya mengirimkan anak-anak kita untuk belajar di negara-negara Buddhis, mengirimkan mereka untuk belajar ke Myanmar. Tahun ini, bulan depan, bulan Desember, saya akan mengirimkan 2 samaneri kita untuk belajar Dharma di Sri Lanka. Kalau kita semua mempunyai karma baik, besok pagi samaneri saya minta untuk datang ke kota ini untuk bisa berkenalan dengan Anda semua. Mereka yang saya kirim untuk belajar ke luar negeri adalah calon-calon pembabar Dharma di masa depan. Saya bisa katakan kepada Anda bahwa masa depan Buddhism di Indonesia tergantung kepada pendidikan. Kalau kita tidak menghiraukan pendidikan Buddhis, maka cepat atau lambat saya berkeyakinan agama Buddha akan makin tergerus oleh tetangga-tetangga kita. Makin hari makin sedikit. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai pengetahuan yang baik dan benar, sehingga keyakinan kita pun tipis sekali, mudah goyah. Oleh karena itu, kalau Anda memahami Tripitaka, kitab suci kita, Anda akan makin tahu betapa ajaran Buddha ini sungguh luar biasa. Saya katakan ajaran Dharma ini luar biasa karena pengalaman saya sendiri. Semakin saya belajar dan berlatih Dharma, semakin hati, batin, dan pikiran saya menjadi tenang dan bahagia. Oleh karena itulah kenapa sejak saya kembali ke Indonesia sampai sekarang hampir setiap hari saya mengajar Dharma di berbagai kota. Tadi sore ada salah seorang Romo yang ternyata mengikuti jadwal saya. Romo tersebut berkata, wah, jadwalnya Bante padat sekali, hampir tiap hari mengajar. Saya bilang, ya, ini adalah konsekuensi. Ini adalah karena Indonesia besar sekali. Dari Sabang sampai ke Merauke, sungguh luas wilayah kita sehingga Bantenya harus berani capek. Kita harus keliling terus. Nah, kembali lagi. Belajar Dharma itu sangat penting karena Dharma adalah guru kita. Kalau Anda tidak mengerti ajaran Dharma, maka akan sangat sulit buat Anda untuk menjadi manusia yang bahagia. Bagaimana mungkin Anda bahagia kalau tidak memahami Dharma? Dharma pada hakikatnya adalah hukum alam. Kalau Anda memahami hukum-hukum alam yang bekerja, maka Anda bisa memanfaatkan hukum-hukum tersebut, menghindarinya kalau memang diperlukan untuk kebahagiaan Anda. Saya beri contoh,
Kalau Anda mengetahui bahwa hukum dari api adalah membakar, maka Anda tidak akan berani sekali-sekali menempatkan badan Anda di atas api. Betul? Anda mengerti hukum gravitasi. Apakah Anda akan berani mencoba naik ke atap sana kemudian berjalan di udara? Tidak akan. Kenapa? Karena Anda tahu kalau Anda melawan hukum gravitasi, maka Anda akan menderita. Demikian pula belajar Dharma. Dharma adalah hukum alam. Di dalam Abhidhamma selama 10 hari ini saya katakan kepada Anda 2 garansi dari saya. Garansi yang pertama, kalau Anda mengikuti kursus Abhidhamma dengan saya selama 10 hari, setiap hari Anda tidak tertawa bahagia, maka proteslah kepada saya. Itu adalah garansi yang pertama. Garansi yang kedua adalah kalau Anda mengikuti Abhidhamma selama 10 hari ini, pada hari terakhir Anda mengikuti kursus Abhidhamma dengan saya, kalau tidak terjadi transformasi batin, transformasi spiritual di dalam batin Anda, protes kepada saya. Nanti kalau Anda protes sama saya, paling saya alihkan. Silahkan protes pada panitia. Saya berani menyampaikan hal ini karena saya yakin dari pengalaman-pengalaman saya. Saya ini sudah mengajarkan Dharma itu sejak tahun 2005, 6 tahun sampai sekarang. 2005 saya mengajarkan Dharma kepada teman-teman saya yang sekolah di Myanmar. Kemudian saya mengajarkan Dharma juga di Malaysia, di Singapura, kemudian saat ini di Indonesia, dan saya bisa mempunyai satu keyakinan bahwa ajaran Dharma, Abhidharma ini sungguh luar biasa, benar-benar bisa merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang dipenuhi oleh kebahagiaan. Anda akan lihat nanti di hari yang ke-10, apakah benar Anda mengalami transformasi batin atau tidak. Kenapa belajar itu penting? Alasan yang pertama, belajar itu penting karena kitab suci adalah guru kita. Guru adalah sesuatu yang bisa membimbing kita. Guru adalah seseorang ataupun satu ajaran yang bisa menunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Seringkali seorang pembabar Dharma menyatakan bahwa tidak perlu belajar, yang penting langsung praktek, yang penting langsung bermeditasi, nggak perlu belajar. Tetapi apakah benar hal yang demikian itu? Saya katakan kepada Anda, di dalam salah satu kitab tua, kitab komentar kita, ada satu kalimat yang berbunyi, di dalam ajaran Buddha itu ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah pariyati. Pariyati itu artinya belajar kitab suci, menguasai kitab suci. Yang kedua artinya, aspek yang kedua adalah pati-pati, artinya berlatih. Aspek yang ketiga adalah patiweda, artinya penembusan kepada 4 kesunyataan mulia. Anda bisa menembus 4 kesunyataan mulia sehingga Anda menjadi makhluk atau manusia suci, manusia yang tercerahkan. Di antara ketiganya, belajar, berlatih, menembus,
di dalam kitab-kitab kuno dikatakan sasana titya pana pariyati ti pemanang panditohi te pitakang sutwa dwepi pureti. Artinya di dalam ajaran Buddha sasana titya pana pariyati ti pemanang. Pariyati adalah yang utama. Panditohi seorang yang bijaksana, te pitakang sutwa pada saat mempelajari kitab suci, dwepi pureti artinya bisa mendapatkan kesempatan untuk memenuhi yang dua yang lainnya. Jadi belajar itu penting. Belajar itu penting sekali. Karena apa? Buddhism tidak lain dan tidak bukan adalah satu agama, satu ajaran yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan kebijaksanaan kita sehingga kita menjadi manusia yang bijaksana dan bahagia. Mari kita lihat ke layar. Pada kursus kita 10 hari ini kita akan mempelajari kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran itu mungkin kalau Anda sering mengartikan secara gampang, meskipun ini keliru, tidak benar, tetapi kira-kira kesadaran itu adalah satu proses mental, proses batin Anda pada saat Anda melihat, pada saat Anda mendengar, pada saat Anda mencium bau-bauan, pada saat Anda mengecap cita rasa tertentu, pada saat Anda menyentuh objek-objek dengan tubuh Anda, indera tubuh Anda, atau pada saat Anda berpikir, melamun, semuanya itu Anda kerjakan melalui aktivitas mental. Secara mudah kita kadang berpikir, mengatakan bahwa oh saya berpikir, oh saya melihat, oh saya mendengar. Nah, pada kursus kita 10 hari ini kita akan mempelajari semua proses pikiran, semua proses batin, mental Anda pada saat Anda melihat, mendengar, mencium bau-bauan, dan lain sebagainya. Secara teknis dikatakan bahwa menurut Abhidhamma semuanya itu memakai atau diistilahkan sebagai kesadaran. Nah, mari kita lihat. Sering orang bertanya, apakah ajaran Buddha itu, Abhidhamma itu adalah ajaran Buddha? Sering orang meragukan apakah Abhidhamma itu benar-benar ajaran Buddha. Saya sudah sering mendapatkan pertanyaan pada waktu di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, dan bahkan di Indonesia. Seringkali orang-orang itu bertanya, Bante, apakah benar Abhidhamma itu ajaran Buddha? Saya selalu menjawab, jangan lupa Anda menanyakan hal tersebut kepada saya, seorang guru Abhidhamma, sehingga jawabannya sudah jelas. Jawabannya apa? Ya. Kalau Anda menanyakan hal tersebut kepada orang yang tidak menyukai Abhidhamma, maka jawabannya jelas bukan. Itu bukan ajaran Buddha. Tetapi masalahnya adalah, apakah selama hidup Anda akan senantiasa menggantungkan pendapat-pendapat Anda terhadap hal-hal yang penting kepada orang lain? Apakah Anda tidak bisa mencari atau menemukan jawaban Anda sendiri? Apakah bisa Anda tidak bergantung kepada orang lain? Untuk itu, di dalam kursus 10 hari ini kita akan mengerti, Anda semua akan mengerti apakah Abhidhamma itu ajaran Buddha atau bukan. Kenapa? Karena Buddha sudah jelas-jelas memberikan definisi
Kalau sesuatu itu disebut sebagai ajaran Buddha selama Anda mempelajari hal tersebut dan mempraktekkannya bisa membuat batin dan pikiran Anda makin tenang, maka itu adalah Dharma. Selama Anda mempelajari dan mempraktekkan suatu ajaran bisa membuat Anda mencapai pencerahan, maka itu adalah Dharma. Semua ajaran yang bisa membawa Anda ke Nibbana, maka itu adalah Dharma, itu adalah ajaran Buddha. Sudah banyak orang yang mencapai Nibbana dengan belajar dan mempraktekkan Abhidhamma. Di Myanmar, banyak sekali teknik-teknik meditasi untuk mencapai Nibbana berdasarkan ajaran apa yang tertulis di Abhidhamma. Nah, definisi Abhidhamma kita lihat di layar. Kata depan Abhi berarti lebih luhur atau lebih tinggi. Kemudian Dharma berarti ajaran Buddha. Tetapi saya katakan kepada Anda, kata lebih luhur atau lebih tinggi di sini bukan berarti bahwa Abhidhamma lebih tinggi daripada sutta. Tidak. Lebih tinggi atau lebih luhur di sini berarti bahwa Abhidhamma, karena Abhidhamma, di dalam Abhidhamma semua ajaran-ajaran Buddha dianalisa, dijelaskan dengan lebih detail, dengan lebih terperinci dibandingkan dengan penjelasan yang ditemukan di Sutta Pitaka. Jadi bukan berarti Abhidhamma itu lebih tinggi daripada Sutta, tetapi semata-mata cara penjelasan, cara penyampaian Abhidhamma lebih detail, lebih terperinci dibandingkan dengan apa yang ada di Sutta Pitaka. Saya akan beri contoh. Pada saat Buddha menjelaskan tentang pancakanda, tentang 5 agregat, 5 kanda, ya, manusia atau makhluk ini kan kebanyakan terdiri dari 5 skanda, kanda, agregat. Di dalam sutta, Buddha menjelaskan 5 kanda ini hanya memerlukan 1 halaman, 2 halaman saja. Tetapi di Abhidhamma, Buddha menjelaskan hal yang sama, pancakanda, sampai memerlukan 50-60 halaman lebih. Jadi dianalisa lebih detail lagi. Jadi sebenarnya Dharma yang dijelaskan di Sutta Pitaka dan Dharma yang dijelaskan di Abhidhamma Pitaka sama saja, tidak berbeda, ya. Bedanya hanyalah terletak di cara penganalisaan, menganalisa dharmanya agak berbeda. Mari kita lihat selanjutnya. Ini adalah saya kutip dari sebuah buku. Abhidhamma disebut sebagai filsafat Buddhis karena mengajarkan tentang sebab-sebab dan prinsip-prinsip yang mengatur segala fenomena. Jadi Abhidhamma itu filsafat Buddhis. Karena semua sebab-sebab dari kehidupan ini dijelaskan. Kenapa Anda menderita? Kenapa Anda terlahir sebagai seorang manusia? Kenapa Anda terlahir sebagai orang yang kaya, miskin, ganteng, tidak, atau cantik? Semuanya dijelaskan dengan sangat detail, sangat terperinci di dalam Abhidhamma. Bagaimana bumi alam semesta ini tercipta juga dijelaskan di dalam Abhidhamma. Kemudian Abhidhamma juga merupakan suatu sistem etis karena kemampuannya untuk menuntun seseorang untuk merealisasi tujuan puncak, yakni Nibbana. Abhidhamma itu seperti peta yang akan membawa Anda ke Nibbana.
Maka kalau Anda ingin mencapai nibbana, maka Anda harus yakinkan diri Anda mempunyai peta yang benar. Kalau tidak, maka Anda akan tersesat. Kemudian, karena abhidhamma berkaitan dengan cara kerja kesadaran, cara kerja pikiran, proses pikiran, dan faktor-faktor mental, maka abhidhamma juga disebut sebagai psikologi Buddhis, ilmu pikiran, ilmu jiwa yang tanpa jiwa. Nah, kira-kira inilah abhidhamma. Inilah sesuatu yang akan Anda pelajari selama 10 hari berturut-urut dengan saya. Tidak berturut-turut karena ada 2 kali break. Kemudian, Sayadaw U Titila adalah seorang biku terkenal dari Myanmar yang tinggal di Inggris. Beliau mengatakan, abhidhamma sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh para pelajar filsafat dan psikologi Buddhis yang tekun dan serius. Tetapi mereka yang berkemampuan rata-rata berpendapat bahwa abhidhamma sangatlah kering dan tanpa arti. Saya ingin tahu di antara Anda semua yang hadir pada malam hari ini, Anda termasuk di golongan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pelajar Buddhis yang serius atau pelajar Buddhis yang berkemampuan rata-rata? Mari kita buktikan selama 10 hari ini. Seberapa pentingkah pengetahuan abhidhamma dalam membantu kemajuan spiritual kita? Sangat penting, sangat penting. Paling tidak, kalau Anda memahami abhidhamma, Anda akan mampu memahami Sutta Pitaka dengan lebih dalam dan jelas lagi. Saya tidak mengatakan bahwa tanpa memahami abhidhamma, Anda semua tidak bisa memahami sutta. Bisa, Anda bisa memahami sutta, tetapi saya ingin bertanya, seberapa dalam pemahaman Anda tentang Sutta Pitaka tanpa bantuan pengalaman atau pengetahuan abhidhamma yang Anda punyai? Saya ingin memberi contoh kepada Anda. Anda lihat ke layar, jangan berbuat jahat, tambah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Anda tentu sudah pernah mendengar sutta ini, berasal dari Dhammapada. Anda sudah pernah mendengar. Ini adalah sutta. Pertanyaan saya, apa yang Anda pahami dari sutta tersebut? Seberapa dalam Anda mampu untuk mengartikan sutta tersebut? Kalau Anda tidak mempunyai pengetahuan abhidhamma, maka hanyalah sutta yang sangat sederhana ini, Anda pun pasti tidak mempunyai pemahaman yang cukup bagus. Kalau Anda tidak bisa memahami sutta yang sederhana ini, bagaimana mungkin Anda ini bisa menjadi manusia yang bahagia? Anda mungkin berpikir bahwa Anda selama ini sudah berbuat baik, tetapi ternyata belum tentu apa yang Anda anggap baik adalah hal yang baik menurut Dharma. Saya ingin memberi contoh kepada Anda. Kemudian jawablah pertanyaan saya berdasarkan sutta yang ada di layar tersebut. Pada suatu hari, ada seorang suami yang pada saat dia berada di kantor, dia diberitahu oleh pimpinan perusahaannya bahwa dia mendapatkan bonus 3 kali gaji.
3 kali gaji bonus dia tersebut sekaligus dibayarkan oleh pimpinannya. Dia pun menerima bonus tersebut dengan perasaan yang sukacita. Tanpa disangka-sangka, hari ini dia menerima rezeki yang dia bahkan mimpi pun tidak. Karena bahagia, akhirnya dia mengangkat telepon. Dia telepon istrinya yang berada di rumah. Ma, hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang bahagia. Saya mendapatkan bonus 3 kali gaji. Untuk itu, Ma, malam hari ini Mama tidak usah memasak makan malam kita. Saya ingin ajak Mama dan anak-anak kita ke restoran malam hari ini. Kita makan di restoran yang paling bagus. Sekarang sudah jam 5 sore, Ma. Saya akan segera pulang. Saya akan segera jemput Mama dan anak-anak. Di tengah perjalanan pada saat suami tersebut pulang menuju ke rumah, jalanan macet. Pukul 7 belum sampai rumah, setengah 8 pun belum sampai rumah. Jalanan penuh sesak. Akhirnya dia pun tidak nyaman. Memikirkan bahwa makan malam yang indah yang sudah dia rencanakan bersama istri dan anak-anaknya akan tidak terlaksana karena jalan yang macet tersebut. Dia menjadi sangat tidak tenang. Dia memacu kendaraan mobilnya pada saat jalanan tidak macet. Pada saat dia memacu kendaraan mobilnya, tiba-tiba lampu traffic light berubah menjadi merah. Dia pun kemudian menggerutu, kenapa lampu merah ini ada di sini? Bukannya di perempatan yang satu lagi. Sudah tahu saya terburu-buru. Kemudian dia begitu lampunya berubah hijau lagi, dia memacu kendaraannya, mobilnya, sampai akhirnya dia sampai di rumah menjelang pukul 8 malam. Dia pun juga kaget dan jengkel mengetahui bahwa ternyata anaknya belum bersiap-siap malah tidur. Mama ini gimana sih? Kan saya sudah bilang segera siap-siap, nanti segera kita akan berangkat ke restoran. Ayo suruh cepat, anak-anak suruh bangun semua. Akhirnya mereka pun terburu-buru menuju ke restoran. Kita pilih restoran yang paling mahal di kota metro ini. Mereka pun menuju ke restoran yang paling mahal. Sesampai di restoran tersebut, sang suami berkata pada istrinya, silahkan, puas-puaskanlah malam hari ini. Kita semua bisa makan makanan yang paling mahal, paling berharga, paling enak di kota metro ini. Sungguh beruntung kita semua. Lihatlah bahwa kita bisa makan di restoran yang paling mahal. Bandingkan dengan orang-orang di seberang jalan sana. Mereka hanya makan di warung-warung pinggir jalan. Kita ini manusia yang beruntung. Akhirnya setelah makanan dipesan, mereka pun memakan, menikmati menu makanannya sambil bercerita ke sana kemari. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah orang tersebut yang saya ceritakan tadi, si suami tadi, sudah berbuat baik? Jawabannya apa? Apakah suami tersebut sudah berbuat baik sesuai dengan suta yang ada di hadapan Anda semua? Kenapa belum? Hah? Kan pengen membahagiakan anak istrinya, kan sudah kesampaian nyenengin anak istrinya. Hah? Belum apa? Ya, kebanyakan orang-orang akan berpikir bahwa suami tersebut sudah berbuat baik.
Karena dia mempunyai kehendak, maksud dan tujuan untuk membahagiakan anak istrinya. Tetapi, atau sering-sering orang hanya berpikir bahwa dari cerita yang saya sampaikan tadi, dari awal sampai terakhir, hanya mempunyai satu kualitas tindakan, baik atau buruk. Ini adalah pemahaman dari mereka yang tidak menguasai Abhidhamma. Kalau Anda menguasai Abhidhamma, maka Anda akan bisa mengerti bahwa setiap detik pikiran orang tersebut bergerak, naik turun, berubah dengan sangat cepat sekali. Pada saat dia memajukan mobilnya dengan kegelisahannya, maka pada saat itu dia berbuat jahat menurut Abhidhamma. Kenapa? Hati yang gelisah muncul dari satu energi mental yang tidak baik. Pada saat orang tersebut berkata, kita ini sungguh beruntung, lihatlah kita bisa makanan di restoran yang paling mahal, bandingkan dengan orang di seberang sana, kita lebih baik. Mereka hanya makan di warung-warung pinggir jalan saja. Pada saat itu ada energi mental yang tidak baik yang muncul di batin orang tersebut, yang disebut sebagai energi mental kesombongan. Membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, merasa lebih baik atau merasa lebih buruk atau merasa sama saja. Jadi kalau pada saat Anda membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain, merasa Anda berbeda, lebih tinggi, lebih rendah atau sama saja dibandingkan dengan orang lain, pada saat itu ada kesombongan. Ini adalah kejahatan. Pada saat Anda memakan atau suami atau mereka memakan makanannya, mereka berbincang-bincang ke sana kemari, kehilangan perhatiannya, kehilangan kesadarannya, sampai orang tersebut tidak tahu, tidak sadar apakah mereka sedang makan atau sedang bicara. Pada saat itu orang tersebut berbuat jahat. Karena pada saat Anda kehilangan perhatian penuh Anda kehilangan eling Anda, maka kemungkinan besar pada saat itu kualitas batin Anda berada di dalam satu kualitas batin yang negatif, yang tidak baik. Ini adalah pengetahuan yang bisa kita dapatkan pada saat kita mempelajari Abhidhamma. Kita mempunyai waktu sampai jam berapa, panitia? Untuk kelas, untuk yang pertama, kita masih tersisa waktu berapa lama? Baik Bante, bisa break dulu sebentar. Iya, saya akan conclude dulu. Jadi, belajar Abhidhamma itu menjadi penting sekali. Kenapa? Karena di dalam Abhidhamma sebenarnya kita ini mempelajari diri kita sendiri. Kita mempelajari bagaimana pikiran kita ini bekerja. Batin dan pikiran ini bekerja, bagaimana sesuatu di alam semesta, bagaimana tubuh kita ini bekerja, semuanya ini dipelajari di dalam Abhidhamma. Kalau Anda menguasai Abhidhamma, maka Anda akan mempunyai pemahaman yang benar terhadap kehidupan. Anda akan mempunyai persepsi yang benar terhadap kehidupan Anda. Orang itu menderita, manusia itu menderita karena mereka mempunyai pandangan yang keliru terhadap kehidupan. Mereka mempunyai persepsi yang keliru terhadap kehidupan. Penderitaan muncul karena kekeliruan kita mempersepsikan pengalaman kehidupan kita. Saya akan memberi satu contoh cerita. Pada suatu hari,
seorang ayah tiba-tiba kaget melihat kenyataan bahwa anaknya mengalami perubahan sikap kehidupan. Dia mengamati anak satu-satunya yang masih berumur 9 tahun. Ada perubahan sikap keseharian dari anak tersebut. Pada saat anak tersebut keluar rumah, dia keluar rumah baru beberapa langkah, kemudian dia dengan penuh rasa ketakutan, dia bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik apapun. Dengan wajah yang penuh ketakutan, seolah-olah ada yang mengancam keselamatan jiwanya. Dia bersembunyi. Setelah beberapa saat bersembunyi, dia keluar lagi dari persembunyiannya, berjalan beberapa langkah untuk kemudian sembunyi lagi. Kemudian dia keluar lagi dari persembunyiannya untuk berjalan beberapa langkah dan untuk kemudian bersembunyi lagi. Selama beberapa hari, perilaku yang tidak semestinya ini diamati oleh ayahnya. Sampai pada akhirnya sang ayah berdiskusi dengan istrinya, "Mah, sepertinya ada sesuatu yang aneh sedang terjadi pada anak kita satu-satunya. Sudah beberapa hari ini saya amati anak kita menunjukkan perilaku yang aneh. Dia sepertinya ketakutan, seperti ada sesuatu yang mengancam keselamatannya." Kemudian mereka berdua, suami istri tersebut, memutuskan untuk memanggil anak satu-satunya untuk ditanya, "Nak, kenapa sih selama beberapa hari ini kamu menunjukkan perilaku yang aneh? Kamu sering bersembunyi dengan wajah penuh ketakutan untuk kemudian keluar dan sembunyi, keluar sembunyi lagi. Sebenarnya ada apa dengan kamu, Nak?" Sang anak pun menjawab, "Pak, iya, saya itu setiap kali keluar rumah, saya takut, Pak." "Kenapa takut?" "Nggak tahu, Pak. Setiap kali saya itu melihat ayam, saya ini ketakutan." "Wah, kamu ini aneh. Lawang melihat ayam kok takut? Emangnya ayam bisa apa sama kamu?" "Loh, bukannya saya ini jagung, Pak." "Kamu ini bukan jagung, kamu ini manusia." "Enggak, Pak, saya rasa saya kan jagung. Jadi setiap kali saya ketemu ayam itu saya takut, seolah-olah ayam itu mau memakan saya." Akhirnya orang tuanya memahami bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi pada anaknya. Akhirnya mereka pun mengirimkan anaknya untuk pergi ke rumah sakit jiwa. Di dalam rumah sakit jiwa tersebut, sang dokter memberi mantra yang paling luar biasa, mantra yang paling kuat. Sang anak tersebut setiap hari selama seminggu penuh diminta untuk mengulang-ulang, "Saya bukan jagung, saya bukan jagung, saya bukan jagung, saya manusia, saya manusia, saya manusia." Sampai akhirnya pada hari ke-7, anak tersebut datang kepada dokternya, Dokter, saya sekarang sudah sadar, saya sekarang sudah tahu bahwa saya bukan jagung, dokter." Dokternya pun tersenyum bahagia. "Bagus, kamu bukan jagung. Lalu kamu siapa?" "Saya manusia, dokter." Benar. "Jadi kamu apa?" "Saya manusia, bukan jagung." Dokter gila nih. Masa ada jagung gede segini? Bergantian sekarang anaknya bisa ngatain dokternya gila. "Bagus, berarti kamu sudah sembuh. Sekali lagi saya tanya, kamu ini apa?" "Saya manusia, dokter." "Bagus." Akhirnya dokternya pun memanggil orang tuanya untuk datang ke rumah sakit, menceritakan bahwa anaknya sudah sembuh, boleh dibawa kembali lagi. Dan pada saat mereka mau keluar dari ruang praktek dokter, pada saat sang anak membuka pintu praktek dokter, tiba-tiba anak itu pun berlari kembali lagi kepada dokternya dengan wajah penuh ketakutan, cemas akan keselamatan jiwanya. Dokter, saya
saya tahu dokter bahwa saya bukan jagung lagi, saya ini manusia dokter. Tetapi satu pertanyaan terakhir dari saya dokter, saya ini manusia, tetapi apakah ayam-ayam di luar sana ini tahu bahwa saya sudah bukan jagung lagi? Kita ini di dalam kehidupan kita ini menderita karena persepsi-persepsi kita. Kita keliru mempersepsikan diri kita, kita keliru mempersepsikan orang lain. Anda sering berpikir bahwa Anda adalah sebutir jagung, dan Anda sering berpikir bahwa orang lain adalah ayam yang akan memakan Anda. Sehingga persepsi-persepsi yang keliru ini memunculkan penderitaan-penderitaan. Anda semakin jauh dari kebahagiaan. Saya ini pada waktu saya masih berada di Singapura, seringkali menerima umat Buddhis di Singapura menceritakan tentang problem-problem kehidupan mereka, betapa mereka ini adalah manusia-manusia yang tidak bahagia. Seringkali mereka menceritakan masalah-masalah mereka dengan suaminya, dengan istrinya. Si istri menceritakan problemnya dengan suaminya, sang suami pun juga menceritakan problemnya dengan istrinya. Seringkali suami istri ribut, bertengkar, kehilangan kedamaian dan kebahagiaan hanya karena kekeliruan-kekeliruan pandangan yang semestinya kalau Anda memahami Abhidhamma, maka hal tersebut bisa dihindari. Sang istri berkata, suami saya ini keras kepala. Setiap kali saya kasih tahu, saya ini sebagai istri kan pengennya bisa ikut berperan untuk membangun rumah tangga ini. Tetapi setiap kali suami saya ini saya beri masukan, karena keras kepalanya, setiap kali saya nasihati, masuk telinga kanan, keluar dari telinga kanan lagi. Sama sekali tidak didengarkan. Suaminya tidak mau kalah. Masih mending saya, kalau kamu kasih tahu saya, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, masih mending daripada kamu istriku. Kamu itu setiap kali saya nasihati, masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, keluar dari mulut. Hal-hal yang demikian kan semestinya bisa dihindari. Ada lagi ribut antara suami istri. Mamah ini sukanya cuma menghabiskan uang saja. Kenapa sih mama setiap hari ke salon? Mbok seperti orang-orang yang pada umumnya ke salon itu ya seminggu sekali, 1 bulan sekali. Mama ini lucu, aneh. Setiap hari kerjaannya ke salon. Kan sayang uangnya mah. Kan bisa ditabung. Buat apa sih tiap hari ke salon? Istrinya kembali melawan. Nah, papa juga tiap hari pulang malam mabuk lagi. Buat apa sih mabuk-mabukan begitu? Kan sayang, uangnya kan bisa ditabung. Papa tahu nggak? Mamah ini setiap hari pergi ke salon itu supaya mama kelihatan cantik, Pak. Suaminya menjawab, nah sama mah, papa ini setiap hari, setiap malam mabuk supaya mama juga kelihatan cantik, mah. Semua problem-problem kehidupan yang Anda alami sebenarnya bisa dihindari kalau Anda memahami Abhidhamma. Anda akan mempunyai persepsi yang benar terhadap diri Anda. Anda mempunyai persepsi yang benar terhadap pengalaman kehidupan Anda. Sehingga kalau Anda mempunyai pandangan dan persepsi yang benar, Anda akan menjadi manusia yang bahagia. Makin hari makin berbahagia. Demikian dari saya untuk malam yang pertama. Silakan Anda menikmati snacks dan drink coffee break.
kita nanti masih ada tanya jawab untuk sesi berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Terima kasih Bante Keminda, luar biasa ya Bante ya. Namo Buddhaya Bante. Saya Joni Pranata. Saya asal dari Lombok tapi sekarang di Wihara Paramita Bhakti Lampung Selatan. Yang saya ingin tanyakan, ketika saya dulu belajar Abhidhamma itu sangat susah Bante. Saya lebih cenderung pada sutta. Nah, tadi penjelasan dari Bante yang menjelaskan tentang sutta ini membuat saya lebih tertantang dan sepertinya penyampaian Bante lebih mengena. Karena dulu saya belajar Abhidhamma itu selalu hafalan dan juga bahasa Pali, sehingga saya merasa sangat susah. Nah, dan juga Abhidhamma ini sendiri agak jelimet gitu, karena dalam buku pun yang saya baca, Abhidhamma itu muncul yang terakhir dan akan dilupakan yang pertama. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk tolong bimbingannya, karena saya lebih pada sutta, namun tadi ketika dikaitkan dengan sutta ternyata lebih nyambung. Saya kira Abhidhamma sama sutta itu bahasanya terlalu tinggi dan gimana, tapi kayaknya yang penyampaian Bante sama. Dan juga yang kedua untuk meditasi Bante. Nah, kadang-kadang untuk meditasi banyak ketakutan, baik saya ketika juga membina umat Bante, banyak yang takut bagaimana kalau nanti terjadi apa-apa. Nah, dalam Abhidhamma yang lebih mudah atau metode-metode yang mudah bagaimana? Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Baik, jadi memang setiap orang itu mempunyai kecenderungan berbeda-beda. Ada orang yang dengan belajar Sutta Pitaka saja sudah cukup puas. Ada orang, ya, kita ini semua makhluk mempunyai parami yang berbeda-beda. Ada seseorang yang hanya mendengarkan 4 baris ajaran Buddha sudah cukup untuk membuat dia menjadi seorang Sotapanna. Anda teringat cerita tentang Upatissa. Upatissa itu adalah nama asal dari Yang Arya Sariputta. Pada saat Upatissa bertemu dengan Asaji mengatakan kepada Upatissa 4 baris dhamma, ye dhamma hetu pabhavo tesang hetu tathagato tesang ca yonirodo ewang wadi mahasemano. 4 baris dharma yang ini pun cukup membuat Upatissa menjadi seorang Sotapanna. Orang yang lain membutuhkan 1 sutta penuh untuk menjadi Sotapanna. Anda ingat cerita Anya Kondanya pada saat Buddha selesai membabarkan sutta yang pertama, Dhammacakkappavattana Sutta, sutta tentang pemutaran roda dharma. Kondanya menjadi Sotapanna. Ada lagi yang lain membutuhkan 2 sutta dan seterusnya. Ada orang yang senang hanya dengan sutta. Ada orang yang merasa apa yang ada di dalam sutta tidak cukup. Orang tersebut memerlukan analisa dharma yang lebih dalam, lebih tinggi. Dia tidak cukup puas hanya mengetahui bahwa apa yang ada di gelas ini adalah air. Dia ingin mengetahui komposisi penyusun air yang terdiri dari hidrogen dan oksigen. Orang yang demikian ini membutuhkan dharma dengan analisa yang lebih dalam lagi. Sutta tidak bisa memuaskan orang-orang yang demikian. Dia ingin memahami apa di balik semua fenomena ini.
Apa di balik tubuh jasmani ini? Apa di balik alam semesta ini? Orang tersebut salah satunya adalah saya sendiri. Saya tidak cukup puas pada waktu saya dulu mempelajari Sutta Pitaka. Saya tidak mengatakan Sutta Pitaka itu tidak baik. Baik, tetapi buat saya masih kurang. Saya membutuhkan Dharma dengan tingkat analisa yang paling detail, paling lengkap. Dan pada saat saya mempelajari Abhidhamma, saya pun ketemu apa yang saya cari. Nah, pada saat pertanyaan yang kedua, pada saat Anda bermeditasi, Anda takut. Nah, bagaimana sebenarnya supaya kita tidak takut, supaya kita tidak nanti mengalami hal-hal yang enggak seperti yang Anda katakan. Bagaimana Abhidhamma menjelaskan ini? Makanya ikuti kelas 10 hari ini, dan pada hari yang ke-10 nanti Anda akan lihat apakah terjadi transformasi batin pada diri Anda. Anda akan makin memahami ketakutan-ketakutan itu hanyalah kreasi-kreasi Anda, kreasi pikiran Anda, ciptaan pikiran Anda. Ketakutan-ketakutan tersebut adalah sebenarnya satu hal yang tidak seharusnya untuk ditakuti. Ketakutan tersebut karena Anda menganggap diri Anda adalah sebutir jagung dan sesuatu di luar tubuh Anda adalah ayam yang ingin memakan Anda, makanya Anda takut. Nah, hal ini terjadi karena Anda keliru mempersepsikan diri Anda, keliru mempersepsikan meditasi Anda, keliru mempersepsikan apapun di alam semesta ini. Bagaimana supaya Anda bisa merubah semua persepsi ini? Saya katakan pada Anda bahwa persepsi-persepsi buruk yang sudah Anda bangun dari berbagai kehidupan, saya katakan pada Anda, persepsi tersebut bisa kita hancurkan, bisa kita robah, bisa kita lenyapkan saat ini, sekarang, di kehidupan ini juga. Kalau Anda memahami Dharma dengan benar. Demikian jawaban dari saya. Berikutnya. Nama budaya Bante. Tadi yang Bante cerita mengenai karyawan yang dapat bonus 3 kali ini. Jadi saya keluar sebentar. Jadi saya tidak berani berbicara karena takut timbul kesombongan atau apa. Nah, dengan diam pun rasanya pikiran pun nggak beres ini, negatif rasanya gitu. Jadi bagaimana caranya supaya tentang cerita itu agar sikap kita positif maupun pikiran kita positif gitu, Bante. Itu yang ingin saya tanyakan, Bante. Baik, dengan Bapak siapa, maaf? Dengan Darmo Halim, Bante. Kenapa mau diam saja, Pak? Kenapa, Bante? Kok diam saja tadi, apa tadi? Tadi kan dicerita kalau banyak omong jadi tambah kesombongannya nongol. Jadi saya tidak berani ngomong. Dengan diam pun pikiran ini jadi kayaknya juga nggak bener ini. Jadi cara mengatasinya bagaimana, Bante? Terima kasih. Ya, itulah hidup. Kita bicara sedikit salah. Bicara banyak salah, tidak bicara juga salah. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama-tama Anda harus tahu apa yang baik, apa yang buruk. Kalau Anda tidak mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, bagaimana Anda bisa membangkitkan kualitas-kualitas batin Anda yang baik? Kalau Anda tidak mengerti, tidak bisa membedakan ini adalah bunga dan ini adalah rumput liar, maka Anda mungkin setiap pagi yang Anda cabuti adalah bunga dengan pikiran bahwa ini adalah rumput liar yang mengotori taman batin Anda. Syarat pertama,
Anda harus tahu apa itu baik, apa itu buruk. Setelah itu kembangkanlah yang baik dan kembangkanlah yang buruk. Di dalam Abhidhamma semuanya sudah dinyatakan dengan jelas. Ada 14 energi batin yang buruk. Energi batin yang buruk ini antara lain keserakahan, kekikiran, kemelekatan, keserakahan, pandangan-pandangan yang salah, kesombongan, kebencian atau kemarahan, kecemburuan, kekikiran, kegelisahan, kegelapan batin, ketidaktakutan untuk berbuat salah, tidak tahu malu untuk berbuat salah, ya. Kemudian kemalasan, kelembaman, keraguan-raguan. Ada 14 energi batin yang tidak baik. Ini yang harus Anda pahami. Kalau Anda sudah memahami ini, maka Anda akan lebih mudah lagi untuk mengetahui apa yang ada di dalam batin Anda. Oh, saat ini energi batin yang negatif, yang buruk sedang muncul di batin saya harus melepaskannya. Oh, saat ini energi batin yang bagus sedang muncul di batin saya harus mengembangkannya. Apa itu energi yang bagus? Ketidakkikiran, ketidakmelekatan itu bagus. Cinta kasih, welas asih, eling, waspada, ini semua adalah energi-energi batin yang positif, yang baik. Keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha, ini juga adalah energi yang baik. Jadi syarat yang pertama, Anda harus memahami apa itu yang baik, apa itu yang buruk. Setelah itu Anda akan bisa melatihnya. Saya katakan kepada Anda, kebiasaan-kebiasaan buruk Anda bisa dirubah. Bisa dirubah di kehidupan yang saat ini, sekarang juga. Kita ini kan makhluk-makhluk yang terkondisi. Artinya terkondisi adalah bahwa sifat kita ini sudah terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan kita. Ada sesuatu datang kepada Anda cepat bereaksi, betul? Tanpa sempat berpikir dengan jernih, dengan penuh kebijaksanaan, belum apa-apa, dikasih tahu sedikit saja sudah marah. Karena ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah bangun, bukan hanya dari sejak kita lahir, tetapi juga dari kehidupan-kehidupan kita yang lampau. Kita membangun kebiasaan-kebiasaan kita. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita ini sering bereaksi secara spontan. Ada sesuatu datang kepada Anda bereaksi. Dan sering-sering reaksi spontan Anda itu tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri Anda sendiri. Saya akan menyampaikan satu cerita. Ada satu cerita ilustrasi. Cerita ini berjudul cerita tentang seorang kiper. Tahu kiper? Apa itu? Penjaga gawang. Pada suatu sore, di apartemen yang mewah, tinggi sekali, apartemen dengan 40 lantai, terjadi kebakaran yang hebat. Api makin lama makin membesar, makin lama makin membesar, sampai akhirnya api itu pun menuju ke puncak apartemen. Seluruh apartemen sudah dikepung oleh si jago merah. Orang-orang, penghuni apartemen pada semuanya panik keluar untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka tidak mempunyai waktu untuk membawa barang-barang berharga.
Suasana dicekam oleh kepanikan. Mereka berebut keluar apartemen secepat-cepatnya. Semua, terutama para wanita, menjerit-jerit. Suasana sungguh sangat mencekam. Api pun makin lama makin membesar. Pada saat si jago merah sudah membakar seluruh apartemen, semua orang sudah merasa yakin bahwa semua penghuni apartemen sudah menyelamatkan diri mereka, sudah keluar dari apartemen. Semua penghuni dari apartemen berkumpul di halaman apartemen yang mereka sayangi, sambil memandang kepada apartemen yang mereka cintai dengan penuh kesedihan. Membayangkan bahwa sebentar lagi apartemen yang mereka cintai, apartemen yang mewah dan mahal ini sebentar lagi akan runtuh dimakan si jago api. Tiba-tiba pada saat api sudah tidak bisa dikendalikan lagi, dari atap apartemen muncullah sesosok orang yang berteriak ke bawah. Orang tersebut berteriak ke bawah, "Hai kalian yang ada di bawah sana, tolong, tolong, tolong. Selamatkanlah anjing kecil ini, anjing kecil yang lucu sekali. Jangan pikirkan saya pasti bisa menyelamatkan hidup saya, mencari jalan keluar sendiri. Tetapi anjing kecil yang lucu ini terjebak pada kobaran api. Saya ingin selamatkan dia. Kalian yang di bawah, cari akal bagaimana supaya bisa menyelamatkan anjing yang lucu ini." Orang-orang yang di bawah melihat ke atas, tidak tahu harus berbuat apa. Api sudah sangat membesar. Suasana begitu mencekam. Tidak ada yang berani mengambil langkah. Tidak ada yang berani bersuara. Tiba-tiba di tengah suasana yang menakutkan dan mencekam tersebut, dari gerombolan orang-orang tersebut muncullah ke tengah-tengah seorang pemuda yang tinggi, gagah, perkasa. Dia menengok ke atas, berteriak, "Hai kamu yang di atas, lemparkan anjing lucu itu ke bawah. Lemparkan segera, saya akan menangkap anjing tersebut." Orang yang di atas mendengar suara tersebut, melihat ke bawah dan berteriak, "Hai kamu yang di bawah, kamu jangan main-main dengan nyawa seekor binatang. Bagaimana kamu bisa menangkapnya?" Pemuda yang tinggi, gagah perkasa itu pun berteriak lagi, "Hai kamu yang di atas, apakah kamu tidak tahu saya? Saya adalah kiper dari tim nasional dari negeri antah berantah. Saya adalah kiper tim nasional kamu." Kemudian orang yang di atas tersebut menengok ke bawah kepada pemuda yang gagah perkasa tersebut. Dia pun teringat, ya, dia adalah kiper tim nasional dari negeri antah berantah. Dia pun ingat dia adalah seorang kiper. Dia merasa yakin bahwa dia benar-benar seorang kiper. Kemudian dia pun menjawab, "Hai kamu, saya tahu kamu adalah seorang kiper. Saya akan lemparkan anjing ini ke bawah, tetapi bagaimana kalau nanti terjadi gol?" Sang kiper kita menengok, menengadah ke atas.
Dia pun berteriak lagi, cepat lemparkan, saya sudah terbiasa menangkap bola. Cepat, jangan tunggu lama-lama, segera turunkanlah anjing itu ke bawah, saya akan menangkapnya. Orang yang di atas pun merasa yakin bahwa kiper kita ini sudah sungguh terlatih untuk menangkap bola, sehingga pasti tidak akan menemui kesulitan untuk menangkap anjing kecil yang lucu tersebut. Dia pun kemudian melepaskan anjing tersebut dari lantai yang atas. Anjing tersebut meluncur ke bawah. Makin lama, makin deras luncurannya. Memasuki lantai ke-40, lantai ke-30, anjing tersebut meluncur makin lama, makin deras ke bawah. Semua tercekam oleh rasa ketakutan. Ada jeritan dari wanita-wanita dari jauh sana. Tidak kuat untuk membayangkan apa yang akan terjadi kalau kiper kita gagal menangkap anjing tersebut. Pada saat anjing tersebut memasuki lantai ke-20, lantai ke-10, 3 meter sebelum mencapai tanah, 2 meter sebelum mencapai tanah, sebelum anjing tersebut menghantam tanah, kiper tim nasional tersebut melompat tinggi sekali, sangat indah sekali, dan dia pun menangkap anjing tersebut dengan kedua tangannya. Untuk segera dia dekap di depan dadanya, dia terguling-guling di tanah, 2 kali gulingan, 3 kali gulingan. Anjing tersebut selamatlah. Kiper kita berhasil menyelamatkan anjing tersebut. Penonton pun bertepuk tangan, bersorak-sorak. Tiba-tiba kiper tim nasional tersebut berdiri dengan sigapnya, merasa menjadi seorang pahlawan. Ada kebanggaan terpancar di wajahnya. Dia pun menengok ke kiri, menengok ke kanan, dan dia pun melihat jauh ke depan sana, untuk kemudian dia berlari-lari kecil, 2 langkah, 3 langkah, untuk kemudian dengan sekuat tenaga dia tendang anjing tersebut jauh-jauh. Nah, ini adalah contoh betapa kita ini adalah makhluk yang terkondisi, sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk. Kiper ini tidak sadar, setiap hari dilatih oleh pelatihnya. Tangkap bola, jangan lama-lama, segera tendang jauh-jauh. Wah, pada saat dia berhasil menangkap anjing kecil tersebut, dia lupa bahwa itu bukan bola sesuai apa yang sudah dilatihnya. Maka jangan lama-lama, tendang saja. Kabar baiknya, kebiasaan buruk seperti itu bisa dirubah kalau Anda tahu caranya, Anda tahu abidama, dan kemudian Anda melatihnya. Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut bisa dirubah. Tidak harus Anda menunggu sampai kehidupan berikutnya. Saat ini, sekarang, saat ini juga, di kehidupan yang saat ini juga Anda bisa merubahnya. Seperti yang sudah berkali-kali saya bilang, Anda buktikan sampai hari ke-10. Kalau pada hari terakhir tidak terjadi transformasi batin pada Anda, protes pada panitia. Ya. Ya, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya Romo Bante. Ya, nama saya Puji Ngesti Wibowo dari Wihara Buddha Dharma Dipa Metro. Ya, yang ingin saya tanyakan begini. Apakah ajaran Buddha kita bisa tergerus oleh
kemajuan ilmu pengetahuan modern, yang mana pada saat ini para saintis-saintis sangat gencar-gencarnya mencari mencari celah-celah di mana ilmu modern itu senantiasa mengkaitkan kepada agama-agama tertentu. Ya, itu. Terus yang kedua, mengenai asal usul nih Bante, benarkah asal muasal manusia itu berasal dari suatu evolusi yang menurut Charles Darwin itu melakukan transformasi evolusi? Bagaimanakah menurut pandangan agama Buddha? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya. Dulu waktu saya masih SD, saya teringat guru agama saya, pada waktu itu saya bukan Buddhis. Guru agama saya selalu mengatakan agama dan ilmu pengetahuan tidak bisa berjalan bersama-sama. Tidak bisa. Tetapi sekarang kenyataannya, setelah menjadi Buddhis, saya bisa mengatakan bahwa agama dan ilmu pengetahuan harus berjalan bersama-sama. Kalau agama tidak bisa sesuai dengan apa yang sudah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan tersebut, maka ada yang salah dari ajaran agama kita. Tetapi kabar baiknya, makin hari saya katakan kepada Anda, makin hari para ilmuwan di dunia barat sana semakin kagum dengan ajaran Buddha. Apakah Anda pernah mendengar bahwa seorang kawan saya mengatakan bahwa saat ini sebenarnya para ilmuwan sudah bisa menciptakan manusia? Waktu saya ditanyakan oleh seseorang dari negara barat, menurut ajaran Buddha, apakah ada kemungkinan bahwa para ilmuwan nantinya bisa menciptakan manusia? Saya katakan, ya, pasti bisa. Ilmuwan pasti bisa menciptakan manusia. Karena menurut ajaran Buddha, penciptaan makhluk hanya membutuhkan 3 syarat. Benih-benih dari sang ayah, benih-benih dari sang ibu, dan adanya arus kesadaran dari makhluk-makhluk tertentu yang siap untuk masuk ke dalam benih-benih tersebut. Hanya 3 syarat ini. Jadi sangat mungkin manusia menciptakan manusia. Saya juga teringat beberapa tahun yang lalu pada saat cloning itu pertama kali muncul, ya, menciptakan duplikat dari domba yang bernama Dolly, ya, cloning, tahu? Pada saat kemunculan teknologi tersebut di Malaysia dan di Singapura, ramai ahli-ahli agama, tokoh-tokoh agama saling berkomentar di surat kabar di kedua negara tersebut. Semua tokoh-tokoh agama menyatakan cloning tidak boleh dilakukan karena ini melanggar aturan-aturan agama tertentu. Penciptaan itu adalah hak prerogatif dari makhluk tertentu. Tetapi pimpinan agama Buddha di Singapura dan Malaysia, almarhum K. Sri Damananda, berkata, silahkan lanjutkan saja. Agama Buddha, Buddhism, tidak ada masalah dengan hal tersebut. Jadi saya katakan kepada Anda, ilmuwan makin hari makin dekat dengan Buddhism. Oleh karena itu, kenapa ajaran Buddha di belahan bumi barat sana semakin hari semakin berkembang?
Di Australia, agama Buddha sudah ditentukan sebagai the fastest growing religion. Satu agama yang perkembangannya paling cepat di seluruh benua Australia. Karena mereka sudah melihat. Silakan tepuk tangan. Karena mereka yang berakal sudah melihat di ajaran Buddha semuanya bisa ditanyakan. Anda bisa bertanya apa saja, semuanya ada jawabannya. Tidak ada rahasia-rahasiaan. Nah, ini yang disukai oleh orang-orang barat, orang-orang Australia, oleh para ilmuwan, bahwa ajaran Buddha itu sangat ilmiah. Beberapa bulan yang lalu saya berceramah di dalam satu talk show di Jakarta. Panitia dari talk show tersebut memberi judul Agama Buddha itu kuno atau modern. Saya kupas dari berbagai fakta-fakta ilmiah dan saya simpulkan bahwa sampai saat ini ajaran Buddha tidak pernah bertentangan dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Ada orang yang beranggapan bahwa alam semesta ini baru berumur 20.000 tahun saja atau 10.000 tahun saja. Ada orang yang beranggapan manusia pertama itu hanyalah sekitar 5.000 atau 10.000 tahun yang lalu saja. Tetapi ilmuwan menemukan fakta bahwa kehidupan ini sudah terjadi sejak miliaran tahun yang lalu. Bukankah ini sesuai dengan ajaran Buddha? Pertanyaan yang kedua, asal usul makhluk hidup apakah itu terjadi menurut hukum evolusi? Tergantung dari apa yang Anda maksud dengan kata evolusi. Kalau kata evolusi itu adalah satu makhluk yang tadinya berasal dari gorila, kemudian berevolusi menjadi kera, kemudian berevolusi menjadi manusia. Proses yang demikian mungkin tidak cocok dengan apa yang diajarkan Buddha. Tetapi evolusi di dalam ajaran Buddha adalah satu evolusi tingkat batin Anda yang setiap saat berubah, setiap saat muncul dan lenyap. Pada satu saat Anda menjadi seorang yang penuh cinta kasih seperti dewa-dewa Brahma. Pada saat yang lain Anda berevolusi dipenuhi oleh nafsu-nafsu keinginan. Seolah-olah ini adalah kualitas batin seekor binatang. Kemudian pada saat berikutnya berubah lagi. Maka hal yang demikian itu dikenal di dalam Buddhism. Ya, jadi evolusi dari batin Anda. Anda lihat batin Anda setiap saat berevolusi. Pada satu saat Anda dipenuhi oleh rasa cinta kasih yang luar biasa, maka pada saat tersebut batin Anda berkualitas seperti halnya batin seorang Brahma. Tetapi pada saat yang lain batin Anda dipenuhi oleh kualitas negatif, penuh kebencian, penuh kemarahan. Pada saat itu maka Anda serasa hidup di neraka. Jadi evolusi bagaimana tergantung apa yang Anda artikan dari kata evolusi tersebut. Baik. Oke, pertanyaan yang pertama, doa. Ciri-ciri bahwa doa itu diterima bagaimana? Saya akan bertanya, yang menerima itu siapa? Kita ini kan tidak percaya bahwa ada satu makhluk yang bisa mengabulkan doa kita. Nah, kalau memang benar ada makhluk yang bisa mengabulkan doa-doa Anda ini sudah semuanya menjadi kaya raya, bahagia, semuanya sudah pasti.
Enggak, kita enggak percaya yang gitu-gitu. Yang nerima siapa? Kalau benar ada yang menerima doa, Anda bisa bayangkan di bumi ini 5 miliar manusia. Kalau setiap hari berdoa, makhluk itu repotnya minta ampun itu. Jadi kita tidak. Anda pernah mendengar cerita tentang konflik dari doa. Jadi doa itu kadang berbenturan. Doa Anda dan doa teman Anda seringkali berbenturan. Anda menginginkan A, teman Anda tidak menginginkan A. Nah, yang bertugas mengabulkan kan bingung. Saya beri contoh, sebelum saya menjadi seorang biksu, saya ini sempat mempunyai usaha kontraktor, membangun perumahan atau apapun gedung gitu. Nah, dulu pada saat saya masih mengurusi kantor saya, kontraktor saya, setiap kali ada orang memberi proyek kepada saya atau saya mengikuti tender lelang di rumah saya dulu itu sebelum jadi biku itu percaya pada doa. Tetapi sejak menjadi orang Buddha, apalagi sejak menjadi biku, sampai sekarang saya tidak pernah berdoa. Karena saya tidak percaya ada yang bisa mengabulkan doa saya. Nah, dulu pada waktu itu setiap kali saya mau ikut tender, dari rumah saya berdoa, bla 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 bla, ya, mohon kabulkanlah doa saya. Jadi nanti pada saat saya ketemu dengan pemberi pekerjaan, saya mohon apapun yang saya omongkan, orang itu akan ikut omongan saya sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, ternyata orang tersebut pun juga berdoa. Ya, nanti pada saat saya ini menghadap dia, mudah-mudahan saya ini bisa ikut omongan dia. Nah kan benturan kan. Saya pengennya dia ikut omongan saya, dia pengennya saya ikutan omongan dia. Sama-sama berdoa, tabrakan doanya, yang mengabulkan bingung. Yang mana yang harus dikabulkan? Ada satu cerita. Ada seorang yang hobinya berdoa, setiap hari berdoa. Pada suatu hari, dia masuk hutan. Dia ingin menikmati pemandangan di dalam hutan yang indah tersebut. Tanpa disadari, makin lama dia makin masuk ke dalam hutan, sehingga akhirnya dia pun tersesat. Dia tersesat, tidak tahu harus kemana untuk bisa keluar dari hutan tersebut. Matahari pun sudah tenggelam. Suasana sungguh mencekam. Tiba-tiba dari kejauhan sana dia melihat ada seekor harimau dengan matanya yang merah menyala, mulutnya yang menganga lebar, memandang ke arah orang tersebut yang hobinya berdoa. Orang tersebut pun kemudian berpikir, harimau itu lapar, ingin memangsa dia. Akhirnya dia pun kemudian memutuskan untuk balik kanan, berlari secepatnya untuk menyelamatkan diri. Harimau yang lapar tersebut mengetahui bahwa mangsanya berlari, melarikan diri menjauhi dia. Dia pun kemudian mengejar orang tersebut. Terjadilah kejar-kejaran antara orang dan harimau tersebut. Makin lama jarak antara keduanya makin dekat, sampai akhirnya jarak hanya tinggal 3 meter lagi. Orang tersebut menengok ke belakang, melihat harimau tersebut sudah sangat dekat dengan dia. Dia pun kemudian berpikir bahwa sudah tidak ada jalan lain untuk lolos dari terkaman harimau tersebut.
lari pun percuma saja. Pasti harimau itu akan mampu untuk menerkam dia. Tiba-tiba dia ingat akan kebiasaannya berdoa. Dia pun kemudian menghentikan langkahnya, berdiri tegap, bersikap anjali, menengadah ke atas. Dia pun berdoa, tolong selamatkanlah nyawa saya, tolong jangan ambil nyawa saya, tolong saya masih ingin hidup. Dia berdoa terus sambil memejamkan mata, dia ulang-ulang kata-kata tersebut 5 menit, 6 menit, 7 menit, sampai akhirnya dia sadar. Saya sudah berdoa sekian lama, kok belum diterkam-terkam juga. Kemudian dia pun berpikir, mungkin doa saya sudah dikabulkan, saya diselamatkan. Kemudian dia pun memberanikan diri, membuka matanya pelan-pelan, melirik apa yang terjadi pada harimau tersebut. Dan dia pun tersenyum bahagia melihat harimau tersebut juga menunduk lesu, bersimpuh di atas tanah, matanya pun terpejam. Orang tersebut berpikir doanya sudah dikabulkan, mengucapkan terima kasih bahwa pada akhirnya harimau yang liar tersebut bisa ditundukkan melalui doa-doa orang tersebut. Dia pun mengucapkan terima kasih, berteriak ke atas, terima kasih kamu telah mengabulkan doa saya tidak jadi dimangsa oleh harimau di depan saya ini. Saya benar-benar mengucapkan rasa terima kasih. Tiba-tiba harimau tersebut membuka matanya, kemudian dia berdiri lagi. Berdiri kemudian dia juga berteriak lagi. Oh, tidak bisa. Mau makan harus berdoa dulu. Ini yang saya katakan, doa-doa antar semua makhluk, antar makhluk itu sering terjadi benturan. Masing-masing berdoa yang saling berbenturan. Nah, kalau ada yang bertugas untuk mengabulkan doa Anda, pastilah dia adalah makhluk yang menderita. Baik, demikian dari jawaban yang pertama. Jadi tidak ada yang bisa menerima doa. Jadi kita bagaimana sih supaya kita berlindung kepada karma kita sendiri. Kita adalah pewaris karma kita sendiri. Anda bahagia, Anda menderita karena karma Anda sendiri. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah berdoa? Berdoa itu baik dalam artian baik saya mengucapkan terima kasih kepada Buddha, karena adanya Buddha saya bisa mempelajari dan berlatih Dharma. Tetapi tidak minta kepada Buddha. Buddha berilah saya rezeki, Buddha berilah saya apa? Tidak. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya ini selalu emosi. Kenapa? Ya ini karena kebiasaan-kebiasaan yang seperti saya ceritakan tadi. Kalau Anda sering emosi, maka itu artinya Anda adalah seorang kiper. Ya, bagaimana merubahnya? Nanti Anda ikuti. Makin hari kedua, hari ketiga, setiap hari saya akan memberikan pelajaran-pelajaran sehingga Anda nanti akan mampu untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk Anda sehingga Anda bisa menjadi manusia yang bahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Ini ada cerita tentang diri saya, Bante. Kemungkinan umat-umat juga pengen tahu juga lah masalah riwayat ini ya, atau cerita saya ini ya. Karena saya seorang ibu, Bante, kadang-kadang anak saya itu ngomong sama saya, ibu aku pengen makan ikan gitu kan. Pengen ikan goreng, tetapi saya membunuh itu ada perasaan kasihan atau wah takutlah saya membunuh nanti karma buruk saya nanti bertambah banyak gitu kan.
Makanya aku langsung datang ke pasar. Saya pengen beli ikan, tetapi saya tidak membunuh. Pelan-pelan. Apa? Pantulannya. Nah, Saya tidak membunuh, makanya saya menyuruh orang atau penjual ikan itu, saya minta ikan sekilo, tolong ya bang, tolong dibersihkan sekalian gitu kan. Terus yang saya tanyakan begini Bante, karma buruk yang saya terima sama karma buruk yang membunuh ikan itu berat mana gitu loh. Yang saya tanyakan itu Bante. Terima kasih. Elani bisa ulangi lagi coba. Iya, jadi karena beliau ini seorang ibu, anaknya suka minta ikan dan tentu saja harus segar kan untuk dimasaknya. Jadi Mbak Pon ini pergilah ke pasar karena dia tidak mau membunuh ikan. Tetapi di pasar itu ikannya masih hidup. Jadi Mbak Pon minta pesan kan ikan, dibunuhlah sama penjual ikan itu, kemudian dibersihkan. Mbak Pon tanya, karmanya yang bunuh itu sama saya yang minta berat mana katanya. Oh, iya. Karmanya sama saja. Yang membunuh itu juga melakukan panatipata, karma membunuh. Anda yang memerintahkan penjual itu untuk membunuh juga melakukan karma membunuh. Jadi kedua-duanya melakukan karma membunuh, sama, ya. Jadi untuk bisa dikatakan membunuh itu kan mempunyai syarat. Syarat pertama harus ada makhluk hidup, ada ikan. Syarat kedua, orang tersebut harus paham, harus tahu bahwa itu adalah makhluk hidup. Si penjual paham, Anda pun paham, betul? Syarat yang ketiga, Anda mempunyai kehendak untuk membunuh. Si penjual itu mempunyai kehendak untuk membunuh, Anda pun juga pembunuh bayaran. Tep, tunjuk. Ya. Kemudian syarat yang keempat, melakukan usaha-usaha sehingga makhluk tersebut terbunuh. Jadi kedua-duanya melakukan. Ini maaf Bante, karena gini loh Bante, saya itu kan nggak mau membunuh karena aku punya perasaan kasihan nanti kalau ikan saya ini saya bunuh nanti gimana ya gitu kan. Seorang yang membunuh itu, penjual itu kan nggak mempunyai rasa kasihan Bante, makanya yang aku lebih ringan aturannya gitu loh. Terus ini satu lagi Bante, kalau saya mau beli ikan yang udah mati, rasanya itu kurang enak gitu loh Bante, makanya aku mau yang hidup gitu. Terus gimana, apa beli yang udah mati tapi nggak enak, tetapi yang kalau beli yang hidup tapi karena buruk saya bertambah banyak gitu. Ini demi anak ini Bante katanya. Sebenarnya Mbak Pon ini ada belas kasihan ya. Cuma karena anaknya meminta dan beliau sebagai ibu ingin memberikan yang terbaik, jadi dia pilih yang segar gitu. Dan menurut Mbak Pon, ya saya kan masih punya belas kasihan, masa sama karmanya gitu. Lawang punya belas kasihan kok bunuh. Ya itu artinya nggak punya belas kasihan. Kalau punya belas kasihan yang nggak akan melakukan seperti itu. Ya, jadi sama saja, sama-sama membunuh. Kalau bisa, kalau saya sarankan jangan dilakukan lagi, karena akibatnya bisa sangat berat. Banyak cerita-cerita di kitab suci, ya. Hanya dengan membunuh binatang gitu, akhirnya berbuah di kehidupan berikutnya. Pada saat karma membunuh binatang tersebut itu muncul dan berbuah, orang tersebut juga dibunuh juga. Nah loh, iya loh, banyak cerita begitu loh, banyak cerita. Jadi ada satu cerita tentang Widudaba. Widudaba itu dulu senang main ke kolam, kemudian pada satu hari, Widudaba itu dulunya dia ikan.
Nah pada satu hari ada segerombolan pemuda main ke danau tempat dia ikan ini hidup. Pemuda tersebut membunuh semua ikan di dalam danau. Miliaran tahun kemudian salah satu ikannya ini menjadi pangeran, anaknya Raja Pasenadi. Gerombolan pemuda yang membunuh ikan ini menjadi pangeran-pangeran di kerajaan Sakya. Nah singkat cerita, Widudaba si pangeran anaknya Raja Pasenadi ini membantai semua pangeran-pangeran Sakya. Sampai akhirnya pangeran Sakya itu dibantai mati semua. Dan pada saat itu setelah itu Buddha menceritakan bahwa pangeran Sakya ini dulu adalah gerombolan pemuda, pangeran Widudaba ini dulunya ikan. Ikan dibunuh oleh gerombolan pemuda, nah sekarang ikannya jadi manusia, ketemu. Bisa begitu, maka ya sudah, yang sudah, tutup buku, besok lagi jangan. Ya, oke, yang lain. Ini buat ibu-ibu nih ya, stop membunuh sebagai pembunuh bayaran katanya. Baik. Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Nama Budaya. Nama saya Lucy dari Wihara Maitri Bumi, Kota Bumi. Yang ingin saya tanyakan adalah di depan ada tulisan yang sangat jelas terbaca bahwasanya kita harus menyucikan hati dan pikiran kita. Tapi pada kenyataannya Bante, bagaimanakah caranya kita bisa mempraktekkan menyucikan hati dan pikiran kita? Kemudian dari pertanyaan saya tersebut ada yang menjawab, lakukanlah meditasi atau sadarilah apa yang kamu pikirkan benar atau salah. Tapi pada kenyataannya Bante, sangat sulit sekali untuk mengekang pikiran-pikiran kita yang seringkali timbul dan liar. Karena terkadang apa yang kita pikirkan dan kita telah mengambil keputusan seringkali kurang relevan dengan apa yang dibilang benar oleh kita sendiri atau oleh masyarakat di sekitar kita, karena kita juga tidak bisa menghindari bahwa kita adalah bagian dari masyarakat. Bagaimanakah cara praktis atau metode yang benar untuk mengekang pikiran yang liar tersebut? Terima kasih Bante. Iya, bagi umat berumah tangga tentunya sangat sulit karena Anda tidak mempunyai kebiasaan untuk bermeditasi. Bermeditasi itu harus harus dilatih setiap saat, setiap hari, dijadikan satu kebiasaan. Nah, bagaimana sebenarnya untuk mensucikan hati dan pikiran? Anda sudah benar dengan mengatakan bahwa hanya bisa dicapai dengan meditasi. Nah, tetapi meditasi itu sulit. Iya, kalau Anda tidak terbiasa, meditasi itu memang sulit. Tetapi saran saya, cobalah kuasai, pelajari dulu salah satu teknik meditasi sampai Anda betul-betul paham teknik meditasi tersebut, kemudian latihlah secara terus-menerus. Orang seringkali gagal di dalam meditasinya karena mereka tidak memahami teknik-teknik meditasi. Mereka berlatih tanpa teori sehingga mereka tidak bisa mengalami kemajuan di dalam meditasinya. Kalau Anda hanya bermeditasi tanpa dilandasi oleh teori, pemahaman teori yang benar, maka ibaratnya Anda adalah seekor burung elang yang mempunyai sayap untuk terbang tetapi tidak mempunyai mata. Anda bisa terbang tetapi tidak bisa mencapai tujuan. Oleh karena itu kita harus dibekali oleh mata kebijaksanaan, teori yang benar, teknik meditasi yang benar. Dengan demikian akan lebih mudah untuk mengalami kemajuan di dalam meditasi kita. Ya, jadi kalau saya bercerita terlalu teknis tentang meditasi, nanti akan memakan waktu lama. Oleh karena itu saran saya pada Anda, kuasailah satu teknik meditasi, jangan dicampur adukkan. Setelah itu latihlah secara rutin, mungkin saat yang tepat 2 kali sehari.
pagi pada saat Anda setelah bangun tidur, dan malam sebelum Anda bangun tidur. 2 kali ini jadikanlah sebagai kebiasaan Anda. Nanti lama-lama akan mengalami satu kemajuan. Seperti halnya seorang pemuda yang melatih badannya supaya kekar. Pada awal-awal dia melatih mengangkat beban untuk membesarkan otot-ototnya. Dia akan mengalami rasa sakit di sekujur tubuhnya. Otot-ototnya semua sakit, tegang semua. Tetapi lama-kelamaan kesakitan itu akan hilang. Demikian pula di dalam meditasi. Pada saat Anda belum terbiasa untuk bermeditasi, awalnya meditasi benar-benar membuat Anda sakit semua. Tidak hanya sakit secara jasmani, tetapi sakit juga secara batin. Tetapi jangan khawatir, kalau Anda latih terus-menerus setiap hari, lama-lama rasa sakit jasmani dan batin tersebut akan hilang. Seperti halnya pemuda tadi yang ingin membesarkan tangan atau otot-ototnya, makin lama dia makin terbiasa. Demikian dari saya, ya.